Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi manna alaina biddinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, sahabat billah, para subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah, semoga kita semua pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah umur kita, berkah semua rezeki dan penghasilan kita. Dan saya berdoa semoga sahabat billah, para subscriber semuanya derajatnya ditinggikan oleh Allah, kedudukan makomnya dimuliakan oleh Allah, semua urusan-urusannya dipermudah, diperlancar, diberikan keberhasilan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga sampean semua sahabat billah, para subscriber, derajatnya dirubah oleh Allah menjadi orang-orang yang kaya lagi, soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang keutamaan serta khasiat ayat kursi dan cara mengamalkannya, baik untuk rezeki dan yang lain-lainnya. Ayat kursi ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Insyaallah sahabat semua juga ayat kursi ini bukan ayat Al-Quran yang asing lagi, tetapi insyaallah sudah banyak yang hafal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di mana Rasul ditanya oleh seorang sahabat tentang kedudukan ayat kursi di dalam Al-Quran. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut. Apa kata Rasul? Ayatul kursi afdalu ayatin fil Qur'anil azim. Ayat kursi itu adalah ayat yang paling utama, paling istimewa yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Azim. Jadi ayat kursi ini merupakan ayat Al-Quran yang paling istimewa jika dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Jadi paling mantap, paling top.
Kemudian juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayatul Kursi hiya ismullahil a'zam. Kata Rasul, ayat kursi itu adalah nama Allah yang paling agung, paling besar. Jadi kata Rasul, ayat kursi itu bukan hanya ayat Al-Quran, tetapi bagian dari asma Allah Al-A'zam. Jadi nama Allah yang paling agung, paling mulia. Kemudian dalam redaksi hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismullahil a'zam ayatul kursi. Rasulullah bersabda, nama Allah yang paling mulia, yang paling agung adalah ayatul kursi, ayat kursi. Di hadis yang lain, Nabi kita Muhammad juga memberikan sebuah keterangan kepada kita. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna min dukhulil jannah illa ayyamut. Kata Rasul dalam hadisnya, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah mengerjakan sholat 5 waktu yang diwajibkan buat umat Islam, buat kita, maka lam yamna min dukhulil jannah illa ayyamut, maka kematiannya itu tidak akan dapat mencegah darinya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang selalu membaca ayat kursi ini di setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu, entah itu 1 kali atau lebih, setiap sholat 5 waktu dia baca ayat kursi, ya, maka Allah menjamin orang tersebut akan langsung masuk ke dalam surga. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegahnya untuk masuk ke dalam surga. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sahabat billah, para subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa khasiatnya kalau kita mengamalkan ayat kursi ini? Di dalam kitab Syamsul Ma'arif dijelaskan, i'lam anna hurufa ayatil kursi mi'atun wa sab'una harpan. Ketahuilah oleh kamu bahwa huruf ayat kursi itu ada 170 huruf. Jadi ayat kursi yang tadi saya sudah baca itu jumlah hurufnya ada 170. Man qara'aha, barang siapa yang membaca ayat kursi dengan jumlah bilangan 170 awal lail, di awal malam, ya mulai startnya habis maghrib. Jadi habis maghrib nih baca ayat kursi 170. Au fi jawfil laili, atau dia membacanya di tengah malam, mulai dari jam 12 ke atas, bisa mulai dari jam 1-an sampai sebelum subuh. Mustaqbilal kiblati, dalam posisi membacanya itu menghadap ke arah kiblat. Ba'i dan anil aswat, yang jauh dari kebisingan suara, artinya dia menyendiri di tempat yang sepi. Ada huruf piha sesuai dengan jumlah bilangan hurufnya, yaitu 170 kali. Wasa'alallaha hajatan qudiyat. Lalu setelah selesai dia membaca ayat kursi 170 tersebut, dia berdoa kepada Allah supaya hajat-hajatnya ini
dipenuhi oleh Allah, lalu apa? Kudiat, pasti Allah memenuhi hajat orang tersebut. Jadi setelah itu dia minta rezeki, ya rezekinya dikasih sesuai dengan permintaannya. Minta yang lain-lain juga sama. Di dalam kitab Khazinatul Asrar, Jalilatul Azkar, di sini dijelaskan, qala Syekh Al-Jalal Al-Muhaqqiq Ad-Dawani qaddasa sirrahu anna man qara'a ayat al-kursi adada hurufiha wa hiya mi'ah wa sab'un harpan lam yatlub manzilatan illa wajadaha aw li talabi rizkin wa sa'atin illa nalaha aw li qada'i dainin wa farjin wa khurujin min sijnin aw siddatin aw halakin aduan illa hasolalahu. Sesungguhnya barang siapa yang membaca ayat kursi sejumlah bilangan hurufnya yaitu 170 kali, dia membacanya tidak mengharapkan apa-apa, tidak minta apa-apa kepada Allah, illa wajadaha, kecuali mendapatkan derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau membaca ayat kursi dengan jumlah bilangan 170 kali itu dengan niatan mendapatkan rezeki yang banyak, yang berlimpah, yang luas, illa nalaha, pasti dia akan memperolehnya. Atau ada yang baca juga tujuannya untuk bisa ngelunasin hutang, terbebas dari kesulitan, di penjara ya. Di dalam penjara dia pengen keluar dari penjara, atau pengen terlepas dari kehidupan yang serba sulit, atau ada orang yang memusuhi ya, dia berharap musuhnya itu dialah musuhnya yang celaka ya. Illa hasolalahu, maka pasti semuanya itu akan diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat dahsyat sekali, saudaraku, sahabat billah, para subscriber, kalau kita mengamalkan ayat kursi. Jadi yang mau mengamalkan ini boleh dibaca malam-malam 170. Namun sebelumnya baiknya melaksanakan sholat hajat 2 rakaat terlebih dahulu. Habis itu istighfar, sholawat, kemudian hadrah kepada Nabi, kepada sahabat, kepada alim ulama, pada guru-guru ya, baca Fatihah sekali. Habis itu baru baca ayat kursi 170. Habis selesai baca ayat kursi 170, silakan berdoa kepada Allah, minta apa saja sesuai dengan yang diminta, yang dibutuhkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan hajat-hajat sampean semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala bibarokati ayat kursi ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.